Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arifah, NIM 0302241002 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Arab kelas PBA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu filsafat. Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia, yang dalam bahasa Inggris kita kenal dengan filosofi, yang artinya itu cinta kearifan atau cenderung pada kebijaksanaan. Menurut Aristoteles, filsafat melakukan telaah ilmu sebab asas segala benda. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu fisika, logika, retorika, ekonomi, politik, dan juga estetika. Bisa disimpulkan bahwa ilmu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mengkaji seluruh hakikat kenyataan atau realitas kenyataan dengan menggunakan alat bantu rasional atau akal budi yang berujung pada kebijaksanaan. Adapun objek yang dibahas yaitu objek material dan juga objek formal. Objek material ini membahas tentang sesuatu yang konkret, seperti misalnya membahas tentang manusia, alam, benda, atau hal-hal yang abstrak seperti ide-ide, ideologi moral, pandangan hidup, dan sebagainya. Kemudian objek formal itu bagaimana cara pandang seorang filsuf memandang objek material tadi. Kemudian ada cabang-cabang ilmu filsafat. Yang pertama itu ada metafisika atau ontologi keberadaan. Pada dasarnya mempermasalahkan beberapa pertanyaan seperti apakah sesungguhnya hakikat realistis yang ada ini. Kemudian epistemologi yaitu membahas persoalan sumber pengetahuan yang didapatkan berupa pernyataan seperti apakah hakikat sumber pengetahuan. Kemudian ada metodologi yaitu membahas metode yang terkait dengan metode ilmiah seperti membahas tentang sifat observasi, hipotesis, hukum, eksperimen, dan sebagainya. Kemudian ada logika. Menurut Kailan, beliau menyebutkan bahwa logika mempelajari teknik-teknik untuk memperoleh kesimpulan dari suatu perangkat tertentu. Kemudian ada etika, yaitu membahas mengenai pertimbangan mengenai tindakan-tindakan yang baik dan buruk, tindakan susila atau tidak susila, dan hubungan antar sesama manusia. Kemudian ada estetika. Estetika ini membahas tentang keindahan dan beberapa permasalahan yang dibahas dalam estetika, contohnya apakah fungsi keindahan pada hidup manusia. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu ciri-ciri berpikir ala filsafat. Yang pertama yaitu secara metodis, yang kedua ada sistematis, yaitu berpikir suatu keterkaitan antar unsur dalam suatu keseluruhan hingga tersusun suatu pola pemikiran filosofis. Kemudian ada koheren, yaitu unsur yang dipikirkan tidak terjadi sesuatu yang bertentangan dan tersusun secara logis. Kemudian ada rasional, komprehensif. Komprehensif ini berpikir dari berbagai sudut pandang. Kemudian ada radikal, yaitu berpikir mendalam hingga ke akar. Kemudian ada berpikir secara universal. Universal ini diartikan sebagai berpikir mengarah kepada realitis kehidupan manusia secara keseluruhan. Kemudian ada berpikir secara kritis, berpikir secara mendalam, secara konseptual, secara spekulatif, dan juga secara bebas. Kemudian kita masuki pada sejarah perkembangan filsafat ini. Yang akan dibahas yaitu sejarah filsafat pada masa Yunani, dimulai pada masa Prasokrates. Pada masa ini para filosofis membahas pada satu objek saja, yaitu berfokus pada alam. Kemudian aliran Pythagorean. Pythagoras memiliki kedudukan yang khusus karena filsafatnya ini berdasarkan pada landasan agama, sehingga seperti yang kita kenal yaitu dengan tarekat. Kemudian ada Heraklitos. Pada masa ini berpikiran bahwasannya anasir hanya satu yang menjadi pokok pembahasannya, yaitu api. Kemudian ada aliran Elea. Elea ini merupakan satu kota di Yunani. Aliran ini mengajarkan bahwa kebenaran itu tidak dapat diketahui melalui penglihatan kita, melainkan dengan pemikiran yang benar. Kemudian ada aliran pluralis. Aliran ini berlandaskan pada pemikiran filosof sebelumnya, yaitu menekankan pada monisme sebagai sumber kebenaran. Kemudian ada aliran anatomis, yaitu mereka mengajukan pandangan awal berdasarkan persoalan yang terpecahkan oleh para filsuf terdahulu. Mereka memberi nama unsur anasir ini dengan istilah atom. Atom itu
partikel kecil atau bagian materi kecil sehingga manusia tidak mampu melihatnya, melainkan hanya mampu mengamati hal tersebut. Kemudian pada masa kaum sofis. Pada masa kaum sofis ini dikenal sebagai kumpulan orang yang bijaksana. Namun pandangan itu mulai dipandang buruk sebab ada yang mengejek bahwasannya para kaum sofis ini mereka mengajarkan ilmu kemudian mereka meminta uang setelah memberikan ilmu tersebut. Kemudian pada periode klasik, periode ini dimulai pada masa Socrates, namun beliau tidak memiliki ilmu filsafat dalam pemikirannya sehingga yang membangun filsafat klasik ini yaitu pada masa Plato dan juga Aristoteles. Kemudian pada pembahasan terakhir yaitu pembahasan tentang kelahiran kembali. Pada masa kelahiran kembali ini disebutkan menurut orang barat kelahiran kembali ini bangkitnya setelah tertidur pulas. Ini terjadi pada abad ke-17 yang dikenal dengan antroposentris, di mana manusia menjadi pusat perhatian utama, dan yang menjadi tokoh dari kelahiran kembali ini yaitu Francis Bacon, di mana beliau merupakan seorang pencetus metode ilmiah. Kemudian beliau ini seorang filsuf berkebangsaan Inggris. Saking terkenal dengan pencetus metode ilmiahnya, ketika beliau wafat pun seorang yang bernama Bertrand Russell mengatakan beliau wafat ketika beliau sedang melakukan eksperimen, yaitu eksperimen pendinginan dengan membungkus ayam di dalam salju. Mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang apa itu filsafat, yang merupakan materi pertama dalam mata kuliah filsafat ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.